Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi teman yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmatul Uya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ratu Balkis. Pasti sudah tidak asing lagi kan mendengar nama ratu ini. Kisah ini dikutip dari surah An-Naml ayat 20 sampai 22. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman sedang melakukan pemeriksaan terhadap pekerja dan pegawai. Pekerja yang dimaksud terdiri dari golongan manusia, hewan, maupun jin. Kemudian Nabi Sulaiman melihat bahwa penghulu itu tidak hadir. Lantas dia berkata, "Mengapa aku tidak melihat itu? Apakah terjadi sesuatu padanya? Bagaimana mungkin penghulu tidak hadir tanpa izin?" Nabi Sulaiman pun marah atas kejadian tersebut. Beliau bersumpah dengan mengatakan, "Aku akan dengan hukuman yang berat atau bersembunyi kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan jelas." Hal tersebut dijadikan sebagai peringatan terhadap putaran yang lain dan hukuman bagi penduduk karena disiplin. Kecuali jika penduduk datang kepada Sulaiman dengan alasan jelas dan tidak ada keraguan. Maka tidak lama Nabi Sulaiman melihat Hudhud datang. Beliau bertanya pada Hudhud, "Dari mana? Mengapa kamu tidak hadir tanpa izin?" Hudhud menjawab, Nabi Sulaiman berkata pada Hudhud, "Berita apa yang menjadi asal tidak hadir?" Hudhud menjawab, ketika Nabi Sulaiman mendengar kabar yang mengejutkan dari Hudhud, beliau menyelidiki pertanyaan terlebih dahulu dan menulis surat untuk diserahkan pada Hudhud yang disampaikan kepada sang ratu. Tulisan tersebut berupa seruan untuk Islam beriman. Hudhud pun pergi dengan membawa surat tersebut hingga datang di negeri Sabah. Sang ratu sedang bersama para menterinya di sebuah majelis. Hudhud pun melemparkan surat tersebut kepada sang ratu. Sang ratu pun terkejut dan segera membuka isinya dan membacanya. Balkis menghadap para menterinya dan berkata, "Wahai ratu besar, sungguhnya datang kepadaku surat yang punya bahasa Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukan nama matahari yang kita sembah. Janganlah kau terlalu sombong dan datanglah kepadaku sebagai orang yang besar diri." Sang ratu bertanya pada kaumnya, "Berilah pertimbangan dalam perkaraku ini. Mana yang lebih baik untuk kita, melawan atau menyerah?" Kaumnya berkata, "Kita mempunyai kekuatan, kemampuan, dan keberanian untuk berperang. Tetapi keputusan hanya ada di tanganmu, wahai ratu." Sang ratu berpikir tidak baik melawan Sulaiman dan berkata, "Aku akan mengirimkan hadiah yang istimewa, serta hadiah tersebut bisa menaklukkan permusuhan." Sang ratu pun mengirimkan hadiah tersebut kepada Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman menolaknya dan berkata, "Mulai kalian dengan hadiah tersebut. Kabarkanlah kepada mereka jika tidak beriman, maka aku akan mengirimkan bala tentara
dan mereka tidak akan mau melawan. Utusan itu pun mendatangi Balkis dan memberitakan ucapan Sulaiman kepadanya. Maka sang ratu pun tahu bahwa Sulaiman adalah nabi Allah, bukan raja. Oleh karena itu, dia lebih memilih menyerah dan bersiap-siap mendatangi Sulaiman. Di sisi lain, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan keagungannya terhadap sang ratu, supaya lebih dekat pada ketaatan, dan sebagai bukti akan kenabiannya. Dia pun meminta kepada para sahabatnya untuk dibawakan segelas besar milik ratu ke tempat Sulaiman, sebelum sang ratu dan orang-orang besarnya datang bersama diri. Ifrit dari golongan jin pun membawakan singgasana besar milik ratu ke tempat Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman berkata, "Rupalah singgasana yang berbentuk lebih baik itu, dan hidayah bertahui sebenarnya." Ketika perjalanan sang ratu dan kaumnya telah sampai tempat singgasana, dikatakan kepadanya, "Serupa ini enggak singgasanamu?" Balkis menjawab, "Seakan-akan itulah istanaku." Kemudian ia berujar sambil duduk basah memohon ampunan atas kekufuran yang kegelapan matahari. "Ya Tuhan, sungguh aku telah sering terhadap dirimu. Aku berserah diri bersama Sulaiman, mengakui keimanan pada Allah semesta alam." Sekianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang selalu beriman kepada Allah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.